Tahukah Anda bahwa makanan yang paling sering kita makan setiap hari ternyata bisa menjadi bumerang bagi kesehatan, terutama ketika usia sudah memasuki masa lansia? Ya, makanan itu adalah nasi putih. Banyak orang tidak menyadari bahwa nasi putih yang selama ini dianggap sebagai makanan pokok yang aman, ternyata menyimpan fakta-fakta mengejutkan bagi kesehatan orang berusia 60 tahun ke atas. Ada anggapan bahwa nasi putih bisa menjadi semacam racun yang diam-diam menggerogoti kesehatan tubuh, terutama bila dikonsumsi berlebihan dan tanpa diimbangi dengan gaya hidup sehat. Namun benarkah demikian? Apakah nasi putih benar-benar berbahaya bagi para lansia, ataukah sebenarnya masih bisa dikonsumsi dengan cara yang bijak? Mari kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh energi, dan bahagia di usia yang semakin matang ini. Bapak, Ibu, sahabat lansia sekalian, nasi putih memang tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Sejak kecil kita terbiasa makan nasi. Bahkan ada ungkapan bahwa kalau belum makan nasi, maka belum dianggap makan. Karena itulah, sulit bagi sebagian besar orang untuk melepaskan diri dari nasi putih. Namun, semakin bertambahnya usia, tubuh kita mulai mengalami perubahan. Metabolisme menjadi lebih lambat, dan kemampuan organ tubuh dalam mengolah makanan juga tidak sekuat dulu. Inilah yang membuat nasi putih mulai dianggap sebagai ancaman kesehatan, khususnya bagi lansia. Mari kita ungkap fakta-fakta mengejutkan tentang nasi putih ini. Pertama, nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan bisa menaikkan kadar gula dalam darah. Nasi putih termasuk salah satu makanan dengan indeks glikemik tinggi. Artinya begitu masuk ke tubuh, nasi akan cepat diubah menjadi glukosa dan membuat gula darah melonjak tajam. Bagi orang muda, mungkin tubuh masih mampu menyeimbangkan lonjakan ini. Tapi bagi lansia, terutama yang berisiko atau sudah memiliki diabetes, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Lonjakan gula darah yang terjadi berulang-ulang bisa merusak pembuluh darah, mempercepat penuaan organ, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kedua, nasi putih bisa menyebabkan penumpukan lemak di perut. Ketika tubuh menerima terlalu banyak glukosa dari nasi putih, tidak semuanya bisa digunakan langsung sebagai energi. Sebagian besar akan disimpan dalam bentuk lemak, terutama di area perut. Lemak perut ini dikenal berbahaya karena bisa mengganggu kerja organ dalam seperti hati, pankreas, hingga jantung. Pada lansia, kondisi ini bisa memicu sindrom metabolik, tekanan darah tinggi, hingga memperburuk kolesterol. Tidak heran banyak lansia yang tetap merasa lemah, meskipun berat badannya naik akibat terlalu banyak mengonsumsi nasi putih. Ketiga, mengonsumsi nasi putih terlalu banyak dapat menurunkan energi jangka panjang. Mungkin setelah makan nasi putih, Anda merasa kenyang dan bertenaga. Namun efek itu hanya sebentar. Tak lama kemudian, tubuh kembali terasa lemas, mengantuk, dan mudah lelah. Hal ini karena lonjakan gula darah yang cepat tadi juga diikuti dengan penurunan yang cepat, sehingga tubuh seperti kehilangan tenaga. Lansia yang sering mengalami kondisi ini bisa menjadi kurang aktif, malas bergerak, dan akhirnya semakin mudah terkena penyakit. Keempat, nasi putih dalam jumlah berlebihan bisa dianggap sebagai racun perlahan. Racun dalam arti bukan langsung mematikan, tetapi efeknya merusak tubuh sedikit demi sedikit. Sama halnya seperti minum air yang tercemar, mungkin tidak langsung sakit, tapi lama-kelamaan bisa membuat tubuh rapuh. Begitu juga dengan nasi putih. Jika tidak diatur, nasi putih dapat mempercepat kerusakan sel tubuh, meningkatkan risiko peradangan, hingga memperpendek umur seseorang. Namun, apakah ini berarti nasi putih sama sekali tidak boleh dimakan oleh lansia? Tentu saja tidak. Kita tidak bisa begitu saja menghapus nasi putih dari kehidupan, apalagi bagi orang Indonesia yang sudah terbiasa menjadikannya sebagai makanan pokok. Kuncinya adalah cara mengonsumsinya dengan bijak.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar nasi putih tidak berubah menjadi racun, melainkan tetap bisa menjadi sumber energi yang aman bagi lansia. Pertama, batasi porsinya. Lansia sebaiknya tidak lagi makan nasi dalam jumlah besar seperti waktu muda dulu. Setengah porsi kecil sudah cukup untuk 1 kali makan. Piring Anda sebaiknya lebih banyak diisi dengan sayur dan sumber protein seperti ikan, telur, atau tahu tempe. Dengan begitu, nasi tidak mendominasi asupan tubuh Anda. Kedua, imbangi dengan serat. Serat dari sayuran, buah-buahan, atau kacang-kacangan bisa membantu memperlambat penyerapan gula dari nasi putih. Artinya, meskipun nasi memiliki indeks glikemik tinggi, jika dimakan bersama sayur dan protein, lonjakan gula darah bisa ditekan. Karena itu, hindari kebiasaan makan nasi putih dengan lauk gorengan atau makanan manis. Lebih baik kombinasikan dengan sayuran segar atau rebusan yang kaya serat. Ketiga, perhatikan waktu makan. Bagi lansia, terlalu sering makan nasi putih di malam hari bisa memperberat kerja organ tubuh. Karena di malam hari metabolisme lebih lambat, gula dari nasi putih akan lebih mudah berubah menjadi lemak. Sebaiknya, jika ingin makan nasi putih, lakukan di pagi atau siang hari ketika tubuh masih aktif bergerak sehingga glukosa bisa dipakai menjadi energi. Keempat, coba variasikan dengan nasi merah, nasi coklat, atau bahkan nasi jagung. Jenis nasi ini lebih kaya serat, lebih banyak vitamin, dan memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi putih. Walaupun rasanya berbeda, tubuh Anda akan berterima kasih karena tidak terlalu terbebani. Bagi sebagian lansia, mencampurkan sedikit nasi merah dengan nasi putih bisa menjadi langkah awal yang baik agar lidah tidak kaget. Kelima, jangan jadikan nasi sebagai satu-satunya sumber karbohidrat. Anda bisa mendapatkan energi dari sumber lain yang lebih sehat, seperti ubi, singkong, kentang, atau oatmeal. Dengan begitu, tubuh tidak hanya bergantung pada nasi putih, melainkan mendapatkan variasi nutrisi yang lebih lengkap. Bapak, Ibu, dan sahabat lansia yang saya hormati, penting untuk diingat bahwa nasi putih bukanlah musuh utama. Yang berbahaya adalah pola makan yang tidak seimbang dan konsumsi berlebihan tanpa kontrol. Jika diatur dengan bijak, nasi putih masih bisa menjadi bagian dari kehidupan kita tanpa harus merusak kesehatan. Anggaplah nasi putih seperti pisau. Ia bisa melukai bila digunakan sembarangan, tetapi bisa sangat bermanfaat bila digunakan dengan hati-hati. Maka, mulai hari ini, mari kita lebih bijak dalam mengonsumsi nasi putih. Jangan lagi makan dengan piring penuh nasi, melainkan cukup secukupnya. Perbanyak sayur, protein, dan jangan lupa tetap aktif bergerak agar gula darah lebih terkendali. Dengan pola ini, Anda bisa tetap menikmati nasi putih tanpa khawatir menjadi racun bagi tubuh. Ingatlah, usia lanjut bukan berarti berhenti menjaga kesehatan. Justru di masa ini, kita harus semakin selektif dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nasi putih bisa menjadi sahabat, bisa juga menjadi lawan. Semuanya tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Semoga penjelasan ini memberi pencerahan, menambah semangat, dan membuat kita semua lebih bijak dalam menjaga pola makan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu semangat menjalani hari-hari di usia yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.